Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 6, Kepala BSN, Kepala BPKS, Otorita Batam, kemudian KPPU. Pertama Batam nih Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi sudah sering ke Batam. Secara umum, terima kasih Pak Rudi ke target penerimaan tahun 2024 ini lebih tinggi ya, 24,10%. Artinya tentu ini hal yang sangat menggembirakan Pak Rudi, menggembirakan. Tapi kalau kita lihat juga di Pagu 2024, sini lihat sebesar 2,662, 64, hari lebih rendah nih Pak Rudi. Ini mungkin bisa digambarkan kalau berkaitan dengan usulan tambahan, saya pikir ini sangat objektif ya, berkaitan dengan pengembangan kawasan Rempang Eco City. Yang kedua tentu Pak Rudi kita akan support Pak Rudi. Kemudian yang kedua Pak Rudi saya melihat di sini ada sekedar masukan Pak Rudi, ini juga berkaitan dengan BP Batam yang dianggap lambat dalam menyesuaikan diri dengan kemajuan pembangunan dan teknologi. Padahal Batam sudah menjadi salah satu KEK yang diprioritaskan untuk perekonomian nasional. Mungkin saya ingin dapat gambaran nih, Pak Rudi, ini terkaitan dengan digitalisasi, tentu kita target dengan 4.0, ya, harus segera diterapkan. Salah satu adalah pengintegrasi jaringan online single atau OSS ya, di Batam dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal, khususnya BKPM Pusat, yang dinilai mampu untuk mempercepat proses perizinan investasi. Tentu saya ingin dapat gambaran nih Pak Rudi, sejauh mana upaya yang berintegrasi tersebut berjalan. Tentu bisa digambarkan hambatan apa aja, jadi sehingga kita bisa mendorong sepenuhnya berkaitan dengan OSS ini tersebut. Yang kedua saya ingin dapat gambaran, kita tahu betul BKPM khususnya di 2024 ini kan target investasi ini 1.400 triliun Pak Rudi. Di 2023 ya, karena 2022 kemarin itu dari target 1.200 triliun untuk mencapai target yaitu 1.207 triliun. Saya ingin dapat gambaran khususnya untuk Otorita Batam nih berapa sih sebenarnya yang masuk khususnya investasi di 2023. Nah, tentu kita akan melihat nanti, jadi sehingga pada saat kita rapat dengan Pak Bahlil ini juga menjadi catatan, artinya jangan sampai investasi yang masuk ini tidak hanya di beberapa daerah. Kita harapkan Batam ini menjadi sebuah kawasan ekonomi khusus, ini bisa maksimalkan Pak Rudi. Ini khusus berkaitan dengan Batam ya. Yang kedua Sabang. Sabang yang disampaikan Habib tadi, saya sepakat Habib. Sabang ini memang harus kita beri dukungan khusus ini Pak Martin, Pak Noroji. Terus terang ini Sabang ini seperti hidup segan mari tak mau, apalagi Pak Martunis yang baru ditunjuk 5 hari jadi Kepala BPKS Sabang. Saya melihat sosok Martunis ini sebenarnya punya harapan nih Pak Martunis untuk Aceh ke depan ya. Saya melihat ada Bang Rafli Kandi yang begitu semangat dengan lagu-lagunya mempromosikan Sabang, Bang Rafli. Mungkin kenapa? Beda kita bagi 2. Jadi Bang Rafli 1, saya di 2, jadi kita bagi. Jadi gini Pak Ketua, kita memang Sabang ini harus kita beri dukungan. Kalau Sabang ini tidak diberi dukungan, kita tidak mau Sabang nanti tinggal nama. Tentu yang pertama adalah perlu juga Komisi 6 nanti pada rapat kita Kementerian BUMN, perlu kita dorong juga. Dan waktu itu kita sudah pernah kunjungan juga Pak Martunis ke Aceh bersama teman-teman dari Komisi 6. Dan teman-teman Komisi 6 sangat mendukung sepenuhnya terhadap pengembangan kawasan Sabang. Yang kedua tentu karena Sabang hari ini banyak mengarah kepada sektor wisata, tentu saya melihat perlu kita dukung salah satu mungkin sektor perhotelan. Karena saya tahu betul Sabang ini di khususnya berkaitan hari-hari besar, apalagi hari Sabtu Minggu ini kan sudah overload Sabang nih. Jadi kalau perhotelan ini mungkin salah satu kita dorong nih paling enggak
ya hotel-hotel bintang 4 lah. Jadi sehingga ini mungkin trigger berkaitan untuk kemajuan sektor pariwisata. Yang kedua sektor energi memang saya sampaikan juga kemarin dengan Pak Wamen, mudah-mudahan juga jadi perhatian khusus. Jadi sehingga penyelesaian persoalan energi di Sabang ini bisa tuntas. Jadi sehingga investasi juga akan bisa berkembang, bisa masuk dengan cepat. Yang terakhir khusus Sabang ini Pak Martunis, saya melihat di sini sudah ada bentuk kerjasama dengan India. Saya ingin tahu sejauh mana sih sebenarnya, dan saya lihat di sini beberapa poin sudah ada agreement dengan India. Saya ingin dapat gambaran sejauh mana sudah proses daripada kerjasama khususnya Sabang dengan India. Kemudian termasuk juga kita terima kasih apresiasi ke BPKS yang saya melihat di sektor pariwisata dengan kapal-kapal pesiar, semakin hari semakin banyak yang singgah di Sabang. Tentu kita berharap ini langkah-langkah strategis juga dilakukan, termasuk juga bagaimana pengembangan UMKM yang ada di Sabang ini bisa maksimum. Kemudian yang berikutnya adalah KPPU. Tentu Pak KPPU Pak ini dengan anggaran yang sangat terbatas, khususnya di sektor pengawasan ini, tentu beban KPPU ini juga besar Pak. Saya melihat yang terakhir nih KPPU kita akan support sepenuhnya Pak, tapi Bapak juga harus berani Pak. Karena terus terang nih kalau Bapak nggak berani kita jadi beban juga Pak. Saya berharap KPPU juga berani mengeksekusi Pak berbagai persoalan-persoalan yang terjadi selama ini, termasuk juga bagaimana progres dan peran KPPU Pak dalam menindak pelaku usaha nakal yang melakukan ting-in Pak dalam permasalahan minyak goreng yang baru-baru ini marak terjadi, termasuk berkaitan dengan ditemukan penimbunan dengan sengaja dan juga dibanding produk minyak goreng dengan produk lain dalam penjualan. Ini saya pikir ini bukan hal baru nih, Pak Ketua, kita dukung Pak. Artinya harus berani Pak. Kalau enggak ini terus terang yang paling kasihan nanti kan pelaku-pelaku usaha yang lain. Terus terang yang dilakukan ini semua adalah mereka-mereka yang memang sangat profesional. Tapi saya yakin KPPU ini harus betul-betul berani melakukan langkah-langkah tegas Pak untuk menangani berkaitan dengan playing-in ini sendiri. Terakhir BSN, terima kasih. BSN ini disampaikan Habib tadi, Bang Nasim. Terima kasih Pak. Sosialisasi sudah bagus berjalan dengan baik Pak. Namun demikian tentu BSN ini juga Bapak harus berani Pak. Terus terang saya lihat ini produk-produk dari Cina ini mengalir begitu cepat, begitu dahsyat. Kita tidak tahu Pak, mana yang palsu, mana yang asli. Ini saya juga bingung Pak. Saya tidak tahu bagaimana memberikan gambaran ke masyarakat BSN khususnya ketika sertifikasi Pak, seperti misalnya itu kan baik produk bidang infrastruktur ini banyak sekali yang masuk Pak. Saya berharap ini ada sosialisasi terus kepada masyarakat Pak, karena terus terang sering sekali kita dapatkan memang semua ada yang namanya label daripada badan sertifikasi, tapi kita tidak tahu nih mana yang palsu, mana yang asli Pak, sehingga ini kan puluhan ribu produk-produk yang masuk nggak terkendali, baik pun secara langsung maupun apalagi dengan online nih Pak. Hari ini kan orang sangat mudah untuk membeli produk apapun yang belum bisa kita jamin apakah produk ini layak dipakai atau sesuai enggak dengan standar yang diterapkan oleh BSN itu sendiri. Itu beberapa hal Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.